Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tebo Tengah beserta anggota, dan yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Muara Tebo dan Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Tebo Tengah, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Tebo Tengah, dan yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Ketua Komite SD 147, Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran, dan seluruh tim Nakes yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi seluruhnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali murid SD 147 yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Syukur Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami tim dari gugus COVID-19 Kecamatan Tebo Tengah di sini hadir lengkap. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memahami kenapa siswa kita, anak-anak kita harus divaksin. Perlu saya sampaikan di sini bahwa nanti kita akan ada penyampaian dari Ibu Kapus dan juga nanti penegasan dari Pak Kapolsek terkait pelaksanaan vaksin ini. Selawat beriring salam juga tidak henti-hentinya kita sanjungkan ke pundak junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat dan diakui umatnya di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali murid yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin bertanya dulu, sudah vaksin semua Bu? Bapaknya? Kayaknya bapaknya ragu nih jawabnya, ada yang belum ini pasti. Sudah semua Ibu ya? Alhamdulillah kalau sudah. Karena apa? Vaksin ini pemerintah sebenarnya, mungkin sebagian masyarakat sudah termakan hoak bahwa vaksin ini ada yang bilang ini proyek pemerintah, ada yang ini macam-macam lah. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa sudah terbukti dengan adanya vaksin ini untuk Kabupaten Tebo hari ini tidak ada lagi COVID lagi. Itu yang perlu kita tandai bahwa itu buktinya dengan kita vaksin sudah aman. Di sebagian daerah masih ada yang terkena COVID. Kemudian apalagi dengan muncul isu baru, dan ini memang kenyataan bukan isu lagi ya, itu ada virus Omikron. Nah, virus Omikron sudah masuk ke Indonesia dan sudah beberapa orang yang terjangkit. Hanya saja saya berharap tidak sampai ke Tebo Tengah khususnya dan Kabupaten Tebo umumnya. Di sini saya ingin menyampaikan, insya Allah dan mudah-mudahan Indonesia masih bisa menangkal COVID-19, terutama yang Omikron yang sekarang di dunia sudah mulai, terutama di Spanyol, di Belanda, dan di Jerman, dan yang kita tahu yang negara terdekat adalah di Singapura kemarin. Ini sampai hari ini yang saya sebutkan, negara-negara yang saya sebutkan tadi itu vaksinnya baru 14% paling tinggi, maka mereka mudah terjangkit dengan virus Omikron yang sedang masuk pada saat sekarang ini. Dan di Indonesia memang masih ada, barangkali juga persentase di daerah itu mungkin persentase yang vaksin juga sedikit, makanya negara sudah mencanangkan Indonesia ini untuk tercapainya herd community atau komunitas yang sehat, komunitas yang aman, itu 70% warganya harus sudah divaksin. Ini yang perlu kita ketahui bersama, supaya tidak saling menularkan. Kalau sudah 70 itu, yang 30 itu kalau mau menularkan yang ke 70 kan nggak bisa lagi.
Nah ini untuk menangkal supaya tidak saling menularkan. Kemudian jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu berpikir bahwa vaksin ini syarat untuk mengurus administrasi, bukan. Sebenarnya yang sebenarnya adalah vaksin ini untuk menangkal penyakit supaya tidak masuk ke Indonesia dan tidak masuk ke sekolah-sekolah. Makanya ke depan vaksin ini akan di seluruh sekolah di Indonesia harus sudah divaksin semua anak-anak kita. Oleh karena itu hari ini selain kami sosialisasi, kami juga menurunkan tim medis langsung hari ini yang hadir hari ini. Harapan kami semuanya bisa divaksin. Syukur-syukur hari ini satu sekolah ini selesai. Jadi ke depan kita pas masuk sekolah besok tidak ada daring-daring lagi. Masih ingin daring, Bu? Masih enggak? Jadi enak anak kita divaksin, nggak ada daring-daring lagi. Saya juga bingung, Bu. Anak saya di sini 2 orang, Bu. Jadi anak saya 2 orang. Untungnya masuknya serempak. Jadi kalau hari Senin masuk, adiknya juga hari Senin masuk. Kalau harinya berbeda, saya bingung juga ngantarnya. Jadi itu. Jadi saya harapkan kepada kita semua, saya boleh divaksin anak-anaknya kan, Bu ya? Insya Allah nanti Bu Kapus nih yang akan, nah ini mungkin ada yang ragu-ragu Bu Kapus. Yang ragu-ragu ini terutama anak-anaknya yang punya penyakit, iya kan? Nah yang punya penyakit nanti akan diperiksa oleh Bu Kapus apakah layak untuk divaksin atau tidak. Nah kalau memang nanti benar-benar belum yakin, nanti akan dirujuk oleh Bu Kapus untuk dicek ke dokter spesialis di rumah sakit. Di sana akan dinyatakan layak atau tidak divaksin. Apabila dinyatakan tidak layak, juga tidak akan divaksin. Nanti masalah yang boleh atau tidak, nanti Bu Kapus yang tahu. Kalau saya nggak tahu, saya tahunya yang penting kalau bisa vaksin semua, gitu kan. Mau sakit, mau inginnya saya divaksin semua. Jadi saya berharap dengan kita divaksin, besok Bapak Ibu tidak repot-repot, nanti kelupaan ada yang bawa PR di rumah. Luar biasa Bu, kalau pas daring itu PR saya pusing juga jawabnya. Iya nggak Bu? Ibu-ibunya ikut ngerjain nggak? Nah, jadi saya sendiri itu kadang-kadang kalau nengok istri saya lagi ngasih ngajarin anak saya, udahlah biarin aja, kalau kena marah gurunya biar kena marah, saya bilang kayak gitu. Karena apa, daring itu merepotkan makan pulsa, macam-macam lah. Kalau lagi nggak ada pulsa gimana gitu kan? Jadi itu, jadi harapan saya hari ini nanti kita bisa divaksin semua. Mudah-mudahan di menjelang kita masuk sekolah besok kita sudah tidak ada lagi daring-daring atau sekolah jarak jauh atau sekolah atau online. Karena saya berharap kita kalau sudah sehat semuanya, aman semuanya, insya Allah Bapak Ibu sekarang mungkin masih pakai masker ini saya juga ngap sebenarnya Bu. Jujur saja saya ngap, tapi kalau nanti sudah aman semuanya, kita sudah nggak pakai masker, ngobrol enak kita gitu kan. Ngobrol pakai masker tuh kadang-kadang apa yang kita sampaikan nggak dengar kawan yang lain. Susah nggak Bu pakai masker Bu? Nah, supaya kita sehat semuanya, mari kita vaksin. Setelah nanti kita vaksin, mudah-mudahan ke depan saya pengennya di tahun 2022 itu nggak ada lagi yang kena COVID lagi lah gitu. Saya kasihan ibu ngantar sampai depan pintu itu nggak boleh masuk sama Pak Satpam. Kalau biasanya kita bisa masuk Bu ya. Jadi inilah kita memang sekarang di masa pandemi ini sangat merepotkan untuk kita semua. Oleh karena itu mari kita sama-sama. Kalau kita berjuang sama-sama memerangi COVID ini, nanti sudah selesai, imun kita sudah kebal, penyakit apapun yang terkait dengan influenza. Ini kan kalau COVID ini kebanyakan berkaitan dengan influenza atau pilek lah, pilek batuk, sesak napas. Nah kalau itu sudah nggak ada lagi kan kita enak, ngobrol bisa santai, mau salaman bebas. Ini enggak, saya aja mau salaman Pak Kapolsek harus gini-gini, kayak mau tinju saja kan. Jadi kalau kita sudah bisa salaman, bisa ini enak, kita hidup seperti normal kembali. Mudah-mudahan kita di Kecamatan Tebo Tengah ini sehat semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendukung program pemerintah ini.
Kalau misalnya ada yang masih kurang setuju dengan vaksin, saya mohon untuk sementara ditinggalkan dulu lah. Memang karena kita harus berpikir vaksin ini untuk kesehatan anak-anak kita, bukan untuk siapa-siapa. Kalau sudah divaksin, insya Allah paling tidak minimal mencegah kematian. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau sudah divaksin itu minimal mencegah kematian. Paling dia sakit-sakit, tapi paling seminggu setelah 14 hari, kalau kita tunggu masih sudah sehat, itu sudah otomatis dia sembuh sebenarnya. Nah itu kalau kita sudah divaksin, tapi kalau kita belum divaksin, aduh, untung saya bohongin Bu Kapus kemarin pada saat saya kena. Saya sebenarnya pernah kena COVID sebenarnya. Saya bohongin aja. Udahlah Bu, udah sehat, saya bilang gitu. Kalau kena swab nanti seluruh kantor camat tutup pelayanan. Saya yang kasihan masyarakat kalau pelayanan sempat tutup. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada kita semuanya, saya ingin seluruh masyarakat ini memang mau divaksin. Yang belum vaksin hari ini bisa langsung vaksin Bu ya, yang bapak-bapaknya Bu ya. Ya, bapak-bapaknya yang belum vaksin silakan hari ini vaksin langsung di sini bersama dengan anak-anaknya. Karena tebing tinggi ini termasuk yang paling banyak yang belum vaksin. Saya nggak enak mau kalau saya sebutin nanti ada yang tersebut namanya di sini. Tapi silakanlah nanti siapa yang belum vaksin silakan untuk melakukan vaksin. Karena saya inginnya kesadaran Bapak Ibu tidak harus dipaksa-paksa. Karena dari saya hanya ingin menyampaikan bahwa vaksin itu aman. Pada saat kami melakukan vaksinasi ke Biar Vaksin itu tervaksin 600 orang. Nggak ada kok yang pingsan-pingsan kalau ada hadiahnya. Iya nggak? Kalau ada hadiahnya nggak ada yang pingsan-pingsan gitu. Ini ada yang alasannya sakit, ada yang alasan segala macam gitu kan. Jadi saya berharap kepada kita semuanya, mari kita dukung program pemerintah ini kalau Tebo Tengah sehat, terutama SD inilah paling tidak kita amankan anak-anak kita yang ada di SD 147 ini, jangan sampai saling menularkan. Kalau sampai saling menularkan itu saya kasihan nanti sekolah ini ditutup, belajarnya nggak jadi, paling tidak 14 hari kita tutup sekolah kan nggak enak, anak-anak kita belajar. Terus terang saya merasa rugi dengan adanya COVID ini Bu. Anak belajar Senin, Rabu, Sabtu, Senin, Rabu, Jumat ya. Sudah itu ada libur Sabtu, Minggu, Senin libur, masuk lagi hari Selasa gitu kan. Sayang. Bahkan saya sebenarnya pengen marah dengan gurunya, tapi gurunya juga masuk terus tiap hari, itu yang jadi masalah. Jadi mereka juga sama-sama dirugikan. Mereka datang nggak ngajar, kan kasihan juga guru-gurunya nggak ngajar datang. Nah ini, oleh karena itu supaya kita semuanya belajar dengan normal, anak-anak kita maksimal dapat ilmu pengetahuan, mari saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini yang hadir kalau bisa Bapak Ibunya juga ikut vaksin pada hari ini. Karena saya ada jadwal lagi ke SD 114 Tebing Tinggi. Saya berharap kepada Bapak Ibu, mungkin kami tidak lama-lama dan tidak ada tanya jawab terkait ini, karena ini sudah program pemerintah, jadi nanti tidak ada tanya jawab. Prinsipnya bagi Bapak Ibu, hari ini saya mohon dengan sangat anak-anaknya boleh divaksin. Kalau nanti tidak boleh divaksin, kami sudah sedang menyusun kebijakan bahwa yang tidak divaksin untuk tidak masuk sekolah, dia belajarnya daring. Itu dengan cara 2 kali pemberian juga seperti ibu-ibu udah divaksin kan 2 kali ya Bu ya, sama tempatnya sama, juga cara pemberiannya juga sama, intramuskular. Pemberiannya juga 2 kali dalam jangka waktu jaraknya 28 hari. Seperti itu adalah vaksin yang aman direkomendasikan oleh dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia ya Bu ya. Jadi Ibu jangan ragu lagi bahwa nanti anaknya ini aman divaksin. Dan kemudian kita nanti akan pelaksanaan screening juga Bu. Jadi jangan ibu-ibu takut nanti anak saya sakit kenapa nggak langsung divaksin enggak. Kita akan melaksanakan screening, akan ditanya-tanya juga nanti Bu. Jadi anak-anak yang kontraindikasi seperti dia dalam kondisi demam,
kita tunda dulu pelaksanaan vaksinnya. Ya, bukan langsung divaksin. Kemudian anak-anak yang tensinya 140 ke atas juga tidak boleh divaksin karena punya riwayat hipertensi. Ya Bu ya. Kemudian anak-anak dalam kondisi sakit COVID. Tapi insya Allah kita di Tebo ini COVID-nya nggak ada lagi untuk saat ini. Kemudian orang tua yang lagi kondisi COVID juga anaknya tidak bisa divaksin dulu. Kemudian adalah lagi yang punya lagi demam, diare, batuk, itu ditunda juga ya Bu ya, ditunda dulu pelaksanaan vaksinnya. Kemudian yang punya penyakit hemofilia, pembekuan darah, kemudian autoimun, kemudian lagi adalah penyakit yang kayak misalnya dia pernah disuntik vaksin tapi dia alergi berat, nah itu juga tidak bisa. Ya Bu ya, jadi jangan takut anak-anak Ibu divaksin. Kita bukan asal-asal memvaksin aja Bu, tapi kita akan laksanakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada anak itu sendiri. Ya Bu ya, jadi saya berharap nanti ini anak kita bisa divaksin. Kemudian yang divaksin itu adalah anak-anak yang kelas 3, 4, dan 6. Karena yang kelas 1, 2, dan 5 itu baru pelaksanaan BIAS DT, jadi itu ditunda dulu, nanti 2 minggu kemudian baru mereka pelaksanaan vaksin COVID ini. Ya Bu ya. Jadi yang hari ini kita laksanakan kelas 3, kelas 4, sama kelas 6. Seperti itu. Kemudian pokoknya Bu, saya berharap jangan ragu, insya Allah aman vaksin ini. Karena yang dipakai adalah Sinovac yang sudah dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, mungkin itu aja pemberitahuan dari saya. Kita langsung nanti kebetulan ada nakes kita yang anaknya sekolah di sini Bu, Bidan Pretri, dia bertugas di Moretebo ya, Bidan Moretebo, dan anaknya bertugas di sini. Kita langsung nanti pelaksanaan bahwa kami aja nakes anaknya kami bersedia untuk divaksin ya Bu ya. Mungkin ada anak guru juga ya Bu ya. Nah, satu lagi nanti ada anak guru juga yang untuk vaksin perdana. Ya Bu ya, ini itu aja. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.